Menderita bersama Kristus. Itulah tema di hari Minggu Prapaskah pertama ini yang mau saya bagikan dalam permenungan untuk kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, semua orang ingin hidup tenang, hidup tanpa cobaan, tanpa ada tantangan, dan jauh dari penderitaan. Itu adalah harapan dan impian. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hidup manusia tidak bisa terhindarkan dari penderitaan, entah besar, entah kecil. Berusaha dengan cara apapun untuk menghindarinya, tetapi manusia tetap tidak luput dari penderitaan itu. Penderitaan lalu membuat orang hilang harapan, bahkan kehilangan kepercayaan akan kuasa Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita ada di situasi seperti apa saat mengalami penderitaan? Apakah kita tetap berharap atau malah kita berpaling dari Tuhan? Sabda Tuhan di hari Minggu Prapaskah pertama ini mengajak kita semua untuk menyadari makna baptisan kita, untuk bisa mengerti arti penderitaan itu. Baptisan di mana kita semua bersatu dengan Kristus untuk dimurnikan dari kenajisan jasmani dan juga diberikan hati nurani yang baik, sebagaimana dituliskan dalam surat Santo Petrus dalam bacaan kedua. Baptisan beda dengan pembasuhan yang terjadi dalam tradisi Yahudi. Pembasuhan adalah pembersihan diri dari hal-hal yang najis, sedangkan pembaptisan orang meminta supaya Allah membersihkan hati nurani dan menolong setiap orang untuk tidak berbuat dosa dan bersih dari segala kesalahan. Saudaraku yang terkasih, Yesus setelah pembaptisan di Sungai Yordan, sebagaimana yang kita dengarkan dalam Injil, ia pergi ke padang gurun dan berpuasa 40 hari. Di padang gurun ia mengalahkan godaan yang datang berulang kali. Di padang gurun ia mempersiapkan pengorbanan untuk orang berdosa agar dapat menghantar semuanya kepada Bapa di surga. Di padang gurun pula ia mempersiapkan warta gembira bagi mereka yang terbelenggu di dalam penjara karena egoisme dan kejahatan. Di padang gurun ia berpuasa 40 hari, mengalami cobaan, kesulitan, dan penderitaan. Tetapi ia tidak mengeluh, tidak berpaling dari Bapa yang mengutusnya. Hal ini memberikan teladan hidup yang nyata tentang bertahan dalam penderitaan bersama Allah akan memberi makna yang tak ternilai. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Ada yang menderita karena kesalahan sendiri. Ada yang menderita karena perbuatan orang lain. Ada yang menderita karena lingkungan sekitarnya. Tuhan tidak membuat kita menderita dan sengsara, karena kasih-Nya jauh lebih besar dari semua itu. Mari kita ingat dalam bacaan Injil hari ini. Ingat kebaikan Bapa, ingat kebaikan Allah kepada Tuhan Yesus. Di mana ada banyak binatang liar, iblis mencobai, tetapi ada malaikat-malaikat yang melayaninya. Untuk itu apapun penderitaan kita, terimalah itu, alami, dan berjalanlah bersama Kristus. Kita yang mengalami penderitaan bersama Kristus, membuat penderitaan kita mempunyai nilai untuk hidup kita selanjutnya. Penderitaan itu tidak perlu membuat kita jauh dari Tuhan, merasa tidak dicintai oleh Tuhan dan lainnya. Tetapi makna itu sebagai kesempatan
untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup. Bisa jadi Tuhan memakai penderitaan yang kita alami untuk melakukan sesuatu yang Allah kehendaki, hal yang jauh lebih besar yang kadangkala kita tidak pikirkan. Saudaraku yang terkasih, bertobatlah dan percayalah pada Injil adalah seruan di akhir Injil untuk kita semua. Seruan ini mengajak kita untuk memaknai bahwa Allah mencintai kita. Ia memberi kesempatan bagi kita 40 hari masa retret ini untuk menyadari dosa dan kesalahan sehingga kita patut bertobat. Ia juga mengajak kita semua untuk menghadirkan Dia dengan mendalami kitab suci, sabda-sabdanya, agar hadirnya Dia sungguh-sungguh kita rasakan dalam hidup kita. Kalau begitu, di saat ada penderitaan, kesulitan, dan cobaan atau lainnya, bawalah semua itu di dalam doa. Percayalah bahwa penderitaan itu tidak membinasakanmu, tetapi menghantarmu lebih dekat dengannya. Jalani penderitaan dan kesulitan bersama Yesus, maka penderitaanmu menjadi bermakna, kesulitanmu menjadi berarti, dan hidupmu terselamatkan. Dalam bacaan pertama kisah tentang Nabi Nuh, kita diingatkan bahwa Allah tidak menghendaki kebinasaan setiap makhluk ciptaannya, tetapi menghendaki keselamatannya. Mari maknai 40 hari masa puasa dan pantang ini agar kita sungguh-sungguh bertobat dan menjadikan sabdanya pegangan hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.